Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sumber Sari 1, Bapak Rusli SPD, yang kami hormati segenap seluruh Dewan Guru SDN Sumber Sari 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Para hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kedatangan para hadirin sekalian dalam acara diseminasi budaya positif oleh Sri Budi Kustiani SPD. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Sini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah hitungan ketiga, 4 mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana sambutan ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Sumber Sari 1. Kepada Bapak Rusli SPD kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Yang saya hormati calon guru
penggerak SDN Sumbersari 1, yaitu Ibu Sri Budi Kustiani SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN Sumbersari 1, mohon maaf. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam rangka kegiatan diseminasi calon guru penggerak. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi ini saya sangat senang sekali dan bangga karena calon guru penggerak dalam hal ini Ibu Ani dan Bapak Ibu bisa saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk mendukung kegiatan program pendidikan guru penggerak yang pada saat ini sudah memasuki modul 1.4 ya Bu Ani ya, yaitu menumbuhkan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini dilakukan terkait pendidikan guru penggerak untuk mendiseminasikan kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Dalam hal ini untuk menumbuhkan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan. Budaya positif akan tumbuh dari diri siswa dengan cara membiasakan mereka untuk menerapkan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka yang nantinya bisa diwujudkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan melakukan gerakan awal untuk dapat menggerakkan siswa dan meminimalkan hukuman dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Melalui kegiatan diseminasi ini diharapkan banyak guru khususnya di SDN Sumbersari 1 ini tergerak untuk dapat mengimplementasikan budaya positif dalam pendampingan terhadap peserta didik maupun dalam keseharian. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Sekolah SDN Sumbersari 1 ini sangat mendukung sekali dengan adanya program guru penggerak ini. Mudah-mudahan di tahun depan Bapak Ibu yang lain yang hadir di tempat ini akan segera menyusul untuk ikut program guru penggerak seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Ani. Bapak Ibu, kiranya itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu doa, yang mana doa ini akan dilantunkan oleh Bapak Hartono SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Akhirnya sangat bermanfaat bagi kita untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi firli wa
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil amal wa rahmatan fil amal wa maghfiratan fil ilmi. Allahumma qul lana fi sa'atina wa nabiyina wa akhirina ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المجرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan para hadirin sekalian. Demikian acara pembukaan diseminasi budaya positif oleh Sri Budi Gustiarni. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan untuk acara selanjutnya yaitu kami serahkan langsung kepada presentator, kepada Ibu Sri Budi Gustiarni SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik di Sumber Sari 1 sudah berpartisipasi dalam diseminasi budaya positif, terutama di SDN Sumber Sari 1. Di sini tujuan kami di sini untuk mendiseminasi budaya positif, untuk mewujudkan dan untuk mendisiplinkan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sebelum saya lebih lanjut pada materi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, kita ice breaking dulu supaya tidak tegang. Maka Bapak Ibu kita berdiri dulu. Kita akan bermain Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara, ya, saya. Ya. Marina menari di atas menara, di atas menari Marina, ya. Lagi kita mencoba untuk berkonsentrasi lagi dari awal. Marina menari di atas menara, menara di atas menari Marina. Dan jadi Marina itu saya, dibiarkan saya, oke? Kita coba sekali lagi, yuk. Marina menari di atas menara, menara di atas menari Marina. Kita coba cepat ya, coba cepat ya. Nanti bisa diimplementasikan ya, diterapkan di kelas masing-masing. Jadi ini anak-anak akan senang dengan permainan ini. Supaya anak-anak lebih senang dulu. Kalau anak-anak senang di awal kita pembelajaran, nanti juga akan senang. Yuk. Pelan dulu, pelan dulu. Marina menari di atas menara, menara di atas menari Marina. Marina menari di atas menara, Itu nanti itu tahan dulu ya. Di ini kan silakan untuk kembali. Baiklah, untuk awal saya akan mengenalkan pada penerapan
penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini topik yang akan saya sampaikan adalah ada 6 di sini. Ininya mungkin tadi belum dirubah. Di sini ada 6 daftar topiknya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih asik dengan kata-kata ini. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi? Mari kita belajar bagaimana budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Kita belajar yang pertama, materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada sebuah kasus, bukan kasus ya, ada sebuah peristiwa di mana Bapak Ibu mencoba menjadi seperti yang ada di slide. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Misal, panjenengan uang jenengan taruh di dalam kepala tangan. Nah, kemudian bayangkan itu adalah uang sangat berharga sekali buat panjenengan. Dan panjenengan harus menjaga barang tersebut sekuat tenaga agar tidak diambil oleh orang lain, dan itu sangat penting untuk kehidupan Anda. Kemudian rekan Anda di sebelah Anda, rekan B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, baik itu dengan membujuk, kemudian memarahi, menghardik, menggoda, menggelitik, dan apapun itu. Dia berusaha untuk mengambil yang ada di kepala tangan Anda. Bahkan Anda panjenengan ditawari uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba panjenengan lakukan di ini ya, di apa namanya, dibayangkan. Ya, dibayangkan bagaimana apa yang harus Anda lakukan. Ya. Apa yang harus kita lakukan apa? Nah, ya. Ada yang mempertahankan, ada yang tadi yang memukul, kemudian ada yang lari, ada yang berusaha memegang sekuat tenaga, gitu ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Semua itu tergantung dari panjenengan sendiri. Mentornya, pusatnya terhadap panjenengan sendiri. Kalau panjenengan teguh, pastinya tidak akan memberikan terhadap orang lain. Tetapi kalau sudah goyah, itu akan diberikan terhadap orang lain. Sama seperti kita pada anak didik kita. Anak didik kita akan membujuk kita, misalkan nih, pada waktu jam istirahat, belum waktu jam istirahat mereka sudah, Bu, ayo Bu.
mengontrol peserta didik, panjenengan akan menjadi bapak ibu guru yang hebat. Tapi panjenengan kalau goyah, sekolah tidak akan menjadi sekolah yang berdisiplin. Sekolah akan menjadi sekolah yang semaunya kita. Ya. Kemudian selanjutnya, sesudah mendiskusikan kegiatan ini dan coba menjawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda, bandingkan jawaban Anda apakah beda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, dari tiga pertanyaan ini pastinya jawabannya pasti berbeda-beda. Khususnya untuk pertanyaan ketiga, jawabannya itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita itu akan membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi keyakinan kita itu adalah kontrol untuk diri kita. Kalau kita kontrol diri kita dengan baik, insya Allah budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah itu akan akan dilakukan dengan baik dan hasilnya juga akan baik. Begitu. Selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Perubahan paradigma ini ada 4. Ilusi kontrolnya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dalam menguatkan karakternya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam penjelasan di sini, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksud di sini memaksa untuk melakukan hal yang baik guna untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ilusi kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, Bapak Ibu ya, untuk berbuat sesuatu yang kita inginkan. Jika murid itu punya pilihan sendiri, murid itu juga punya sebuah keyakinan sendiri. Tampaknya walaupun tampaknya guru itu sudah mengontrol perilaku murid, tetapi murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk terkontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, memiliki manfaat, bahkan ada perilaku yang tidak disukai oleh murid itu sendiri. Perubahan yang kedua adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, bahwa ilusi penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau butuhkan adalah bentuk-bentuk kontrol
mengontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid itu dilakukan oleh kita agar mengurangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk membujuk kita supaya jangan melakukan hal tersebut. Murid tersebut akan tergantung pada pendapat kita sebagai guru untuk berusaha meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu betul. Nah, di sini guru sebagai penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Ilustrasi yang ketiga adalah perubahan teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, bahwa membuat orang itu merasa bersalah dalam menguatkan karakternya, menggunakan kritik dan saran yang merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Karena seringkali guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, tidak perlu menggunakan suara-suara yang kasar. Disiplin positif, di sini disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah cara bagaimana kita menerapkan disiplin yang bertujuan untuk kesadaran terhadap siswa bahwa yang mereka lakukan itu merupakan sesuatu yang bukan untuk dihukum, tetapi merupakan sebuah tujuan di mana kita menciptakan anak-anak menjadi diri yang disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan di sini kita mengacu pada profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbineka global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sedangkan tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diinginkan. Kita menginjak pada materi yang kedua. Materi yang kedua di sini adalah Bapak Ibu. Di sini kita akan belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita belajar apakah sih hukuman itu? Apakah beda hukuman, penghargaan, dan restitusi? Pastinya berbeda. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk dengan teori motivasi ekstrinsik. Yang kedua, teori motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi tertentu. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah saya akan mendapatkan imbalan, pujian, atau lain sebagainya? Teori yang ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa sih apabila saya melakukannya? Apakah saya itu menjadi orang hebat? Apakah saya itu menjadi orang terpandang dan sebagainya? Teori yang ketiga itu adalah motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif ini terdapat pada teori yang nomor 3, di mana
untuk menghargai diri sendiri. Bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi yang kita lakukan adalah yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kita beri pengakuan secara khusus terhadap siswa. Apakah yang dilakukan itu baik atau tidak? Tapi kita harus mengarahkan pada anak-anak yang berperilaku secara positif. Kita beri pengakuan secara khusus terhadap mereka. Tetapi tidak juga itu kita memindahkan pada murid yang lain. Tapi kita berikan pada teori pengakuan secara khusus terhadap apa yang dia lakukan. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kita pribadi melakukan pengakuan terhadap dirinya, apa yang telah dilakukan, baik itu perilaku yang tidak sesuai dengan disiplin diri ataupun itu yang sesuai dengan disiplin diri. Kita beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid. Itu gantian, jangan ada satu orang yang kita beri, ibu, bapak ibu, kita beri gantian kepada murid bahwa apa yang mereka lakukan itu kita beri penghargaan, bukan hukuman, tetapi sebuah penghargaan, sebuah pengakuan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah yang terbaik. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Jadi pengakuan itu secara konsisten tepat. Jangan berubah secara positif secara positif seperti itu ya. Kita beri pengakuan secara konsisten tepat. Kita beri pengakuan. Kemudian yang kelima adalah fokus pada proses-proses yang dilakukan itu bagaimana. Apakah proses itu sesuai dengan disiplin diri atau tidak? Kita fokus pada proses yang mereka lakukan sendiri. Nah, sekarang kita ada contoh ya di sini Bapak Ibu, kita lihat contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Mungkin rasa empati siswa itu besar sekali terhadap siswa baru. Yang kedua, pembukanya saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, pada saat teman-temannya sedang bekerja kelompok, ada salah satu siswa yang mungkin kesulitan. Nah, ada teman lain, dia melihat bahwa dia kesulitan, hanya dia peduli terhadap teman yang tidak bisa. Dengan pembukanya saya menghargai. Yang ketiga, terima kasih untuk pembukanya adalah terima kasih untuk apa dia berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya. Nilai kebajikan, rasa tanggung jawab dengan situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ada anak-anak itu tidak peduli ya Ibu, tidak peduli dengan kertas yang ada di lantai mereka, masa bodoh dengan banyaknya kertas di lantai. Biar itu sudah disiplin. Sebenarnya tidak begitu. Kita ajarkan pada anak-anak disiplin, duduk bersih dengan nilai-nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada sebuah peristiwa. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah ini dulu sering dilakukan oleh guru kita. Oke Bapak Ibu, pada saat misalnya kita itu terlambat, saya dulu begitu terlambat, juga pernah terlambat karena kesiangan. Kalau saya disuruh menulis, saya tidak akan mengulanginya kembali. Nah, kalau sebetulnya saya disuruh menulis
besok tidak akan terlambat lagi. Tapi itu dulu sekarang mungkin sudah berbeda karena kita sudah menerapkan pola disiplin positif. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan hukuman. Kemudian push up 15 kali karena tidak menggunakan masker juga hukuman. Sekarang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di sini kasusnya ada anak yang mencoret-coret buku temannya. Dengan gurunya dia disuruh mengganti buku yang sama dengan yang mencoret-coret. Itu termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Anak-anak di sini ditugaskan untuk membersihkan tumpahan air supaya bersih kembali. Itu merupakan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan apa beda antara hukuman dan konsekuensi. Bisa membedakan kita ke perbedaan antara hukuman dan konsekuensi dari yang tadi sudah kita bicarakan tentang contoh-contoh kasus hukuman dan konsekuensi. Kita ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi seperti tadi pada saat terlambat disuruh menulis, menurut saya terlambat itu merupakan hukuman. Itu bisa membuat anak itu menjadi minder, ada dampak negatif untuk hukuman tersebut. Kemudian konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi pada saat itu juga. Jadi ada yang mencari-cari bukunya, ayo diganti bukunya dengan yang baru. Gitu ya. Kita harus menggunakan kata-kata yang bagus. Jangan menggunakan kata-kata menghabis, membentak dan lain sebagainya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Dia akan merasa sakit hati jika dia dipermalukan. Seperti dipermalukan, dia akan sampai saat ini saya juga merasakan seperti itu. Hukuman sampai saya besar sudah tua seperti ini masih bisa mengingat apa hukuman yang diberikan oleh bapak guru dulu pada waktu saya sekolah. Kemudian jika konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, kalau hukuman itu dalam jangka waktu yang lama, tetapi kalau konsekuensi itu dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci disiplin, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, dengan hukuman dia akan merasa benci, ya. Disiplinnya jangan pasti dimarahin. Nah, itu dia akan membenci disiplin. Jadi dia akan cenderung melakukan suatu ketidakdisiplinan. Sedangkan hukuman bersifat paksaan, harus dilakukan pada waktu itu juga dan harus terjadi. Sedangkan pada konsekuensi adalah stimulus atau perintah. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk dan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman juga membuat anak menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi itu adalah untuk mematuhi peraturan. Di sini juga membuat hukuman itu kenapa mereka menyembunyikan kesalahan? Di sini karena dia itu sangat benci dengan kedisiplinan. Jadi biarlah dia itu berbohong dengan kesalahan, seperti contoh dia mengganggu teman. Pastinya hukumannya dia akan dimarahi oleh gurunya. Supaya dia tidak dimarahi oleh gurunya, dia berbohong terhadap gurunya. Nah, sedangkan pada konsekuensi
peraturan yang ada. Dia akan berusaha untuk menghindari sebuah kesalahan. Hukuman juga anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, dia akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporer. Sudah Bapak Ibu ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, kita beranjak pada restitusi. Nah, di sini ada restitusi. Apa sih mungkin ini Bapak Ibu sudah laksanakan restitusi itu, tetapi tidak menyadari. Bapak Ibu tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sudah merupakan budaya disiplin positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang telah mereka lakukan. Seperti berpikir, mereka juga berpikir tentang orang seperti apa mereka yang ingin menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan Curriculum tahun 2004. Sekarang ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari kesalahan itu mereka belajar bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah tidak sesuai dengan disiplin dengan kelas atau disiplin diri yang seharusnya tidak dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, baik hubungan itu dengan sesama ataupun berhubungan perbaiki hubungan dengan orang. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi di sini kita memburu, Bapak dan Ibu di sini menawarkan sebuah solusi terhadap mereka, bukan paksaan. Misal dengan kata-kata sebaiknya, kemudian lebih baik, gitu ya. Bukan kamu harus, itu tidak boleh, tidak ada dalam restitusi. Karena di restitusi kita hanya menawarkan. Mereka tidak melakukan tidak apa-apa, kita hanya menawarkan dengan sebuah kata sebaiknya, alangkah baiknya, begitu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter anak kita pahami dulu, kita dalami dulu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tawarkan terhadap anak, kemudian baru kita eksekusi. Bukan tindakan. Tindakan itu merupakan sebuah hukuman, bukan merupakan restitusi. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Kita beri solusi terhadap anak, kita beri sebuah pilihan terhadap anak. Solusi apa? Mereka akan bisa mencari solusi itu sendiri. Saya sudah pernah melakukan restitusi ini. Sudah saya lakukan pada guru saya. Kebetulan nanti di akhir ini materi ada video yang sudah saya lakukan dari kami. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang awalnya murid itu keluar dari keyakinan kelas, dari kelompoknya, dengan adanya restitusi kita mengajarkan pada murid bahwa apa
yang dilakukan mereka itu harus diperbaiki, bukan untuk dilanjutkan atau bukan untuk dikembangkan, tetapi apa yang harus dilakukan itu merupakan sebuah kesadaran diri untuk kembali kepada fungsinya. Kita pada materi kita sudah belajar kepada restitusi, hukuman, kemudian konsekuensi, karena kita belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tentu saja Bapak Ibu sudah pernah melakukan keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Beda tidak antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Tentu saja berbeda. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di keyakinan kelas. Mengapa kita tidak ke peraturan kelas saja, tapi kenapa keyakinan kelas? Nah, di sini ada jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini termasuk peraturan atau keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini termasuk peraturan yang harus kita lakukan di lalu lintas. Kemudian kita juga kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini termasuk dengan peraturan atau keyakinan. Nanti kita akan membahas. Untuk mendukung motivasi berisi kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak Bapak Ibu ya, daripada peraturan harus sesuai dengan aturan yang tidak pernah dilakukan. Tetapi pada keyakinan kelas itu abstrak ya, tidak kelihatan. Tetapi termasuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan secara umum, bukan ada pernyataan yang secara khusus. Kalau khusus itu menyatakan peraturan, tapi secara universal itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga dibentuk dalam bentuk yang positif. Jadi tidak boleh ada kata tidak, dilarang. Itu di dalam keyakinan tidak boleh. Misalnya adalah tidak boleh membuang sampah, itu disebut dengan peraturan. Tetapi pada keyakinan kelas tidak boleh ada kata negatif, harus positif. Kata negatifnya tidak atau dilarang itu tidak ada di keyakinan kelas. Jadi beda antara peraturan dan keyakinan kelas itu di situ. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai dan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi digunakan untuk lingkungan tersebut. Kalau bebas ya kelas sekolah. Kalau dilakukan keyakinan di kelas atau digunakan oleh masyarakat itu beda lagi. Kalau di kelas dilakukan dan khusus di kelas saja. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita meninjau apakah keyakinan kelas itu sesuai dengan apa yang telah kita sepakati. Kalau tidak sesuai kita ganti, selanjutnya kita ganti keyakinan kelas itu kita ubah menjadi lebih baik. Contoh keyakinan kelas 1. Kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Di sini ditekankan pada belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Di kelas 1 kan harus senang sih ya, supaya mereka itu bisa belajar dengan nyaman. Kalau mereka sudah senang, mereka bisa melakukan kegiatan dengan baik. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas yang dilakukan itu harus dikerjakan oleh, tetapi karena
setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, jadi perlu, bukan wajib. Wajib itu termasuk bangunan karena itu adalah konotasi negatif. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Sini dikatakan pada toleransi, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Di sini juga ada contoh yang kelas 5. Keyakinan kelas 5 tentu saja tidak sama dengan keyakinan kelas 1 ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas 1 itu lebih menekankan pada anak-anak itu harus nyaman. Kemudian kita bikin anak itu nyaman. Tapi kalau di kelas 5 atau kelas 6 itu sudah lebih tinggi lagi. Keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif. Jadi anak-anak itu harus bersikap positif, tetapi positif dalam melakukan sebuah kegiatan di kelas. Semua adalah secara positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik dan percaya untuk menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini adalah contoh keyakinan di kelas 5. Di sini juga ada contoh keyakinan yang sudah saya buat bersama anak-anak pada waktu awal pembelajaran kemarin di kelas 6 awal kegiatan. Ini adalah keyakinan kelas 6 yang sudah saya buat Bapak Ibu. Sini yang pertama, hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Mereka yakin ini adalah termasuk pada nilai disiplin ya, itu harus disiplin, hadir 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, tertib selama pembelajaran. Pada pembelajaran itu harus mengikuti kegiatan sekolah atau di dalam kelas dengan tertib, tidak ngadu, tapi secara universal sih tertib dalam pembelajaran. Tertib dalam pembelajaran itu banyak, ya. Tertib dalam pembelajaran itu banyak, tidak boleh gaduh, kemudian tidak boleh lari-lari, ya itu termasuk dalam tertib selama pembelajaran universal. Memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku. Seragam yang berlaku pada waktu itu apa? Kalau misalnya putih merah ya putih merah, kemudian kalau misalkan itu menggunakan batik almata ya menggunakan batik almata. Kemudian kalau menggunakan bangka ya bangka. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, budayakan 5S, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. 5S. Nah, saya tekankan untuk melakukan budaya 5S terhadap siapa saja, baik terhadap temannya, ibu guru, bapak guru, kemudian penjaga, kemudian tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Semua yang ada di dalam sekolah itu merupakan merupakan saudara yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Jadi di sini nilai kebajikannya adalah menghargai. 5. Menjaga kebersihan diri sendiri, kelas, dan lingkungan sekolah. Tentu saja sekolah itu harus kita jaga dengan nilai kebajikan adalah kebersihan. Baik, untuk selanjutnya keyakinan kelas sudah kita pelajari bersama. Pada materi keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Kita semua punya kebutuhan dasar. Ada 5. Ada kekuasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia itu termasuk pada fisiologis atau psikologis. Pada kasih sayang dan rasa diterima itu termasuk pada psikologis. Di sini kita manusia
manusia pasti menunjukkan rasa sayang dan rasa diterima oleh sesama. Karena itu juga berpengaruh pada psikologi kita. Kalau psikologi kita bagus, kita akan merasa diterima oleh orang lain. Kita juga butuh akan kasih sayang dari orang lain. Kalau kita sudah memiliki rasa sayang terhadap orang lain, psikologis kita tidak baik. Kemudian kebebasan di sini termasuk ada fisiologis, kita bebas melakukan sesuai apa yang kita inginkan karena kita juga punya hak untuk melakukan sebuah kegiatan. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol di sini posisi kontrol dalam artian kita sebagai guru kita menerima posisi kontrol yang harus kita miliki untuk menerapkan budaya disiplin positif. Apa saja itu? Mari kita belajar bersama-sama tentang 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Di sini ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini ada beberapa identitas, ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses pada kontrol diri. Jika guru sebagai hukum atau pembuat rasa bersalah, kita harus menghindari karena guru itu tidak berhukum sekarang. Sekarang tidak berbeda dengan zaman dulu. Ada identitas berhasil, posisi kontrol adalah sebagai teman atau pemantau. Di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan manajer kita harus menghargai diri sendiri. Ini ada beberapa kata-kata yang harus kita gunakan guru untuk menjadi posisi kontrol. Guru berbuat, ada motivasi di sini guru berbuat. Penghukumnya sebagai guru sebagai penghukum, dia menghadir, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu termasuk pada kegiatan menghukum. Contoh kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu merupakan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian hasil dari penghukum tersebut apa? Murid itu akan memberontak ya Bapak Ibu, dia akan menyalahkan orang lain. Kita sudah melakukan itu. Jadi sendiri mungkin bisa merasakan. Setelah itu kita marahi, kita hadir, mungkin kita terpaksa melakukan hal seperti itu karena anak itu sudah tidak bisa diberitahu secara halus. Kita hadir ya, kita berhubungan secara kasar dengan dia. Apa yang hasilnya? Dia akan memberontak. Karena dia tidak dimarahi, dia merasa malu terhadap teman yang sudah dimarahi oleh kita. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia tidak akan menganggap kita sebagai guru, tapi dia akan menganggap kita sebagai musuh nantinya. Jadi kita sebagai guru dan terus menjadikan itu sebagai seorang pendamping kita dekati dia, kita beri nyaman terlebih dahulu apa sih motivasinya dia untuk menyelesaikan ini. Jadi kita bicara tentang hukum ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga orang-orang lagi, itu Bapak Ibu ya, jika kita suka marah-marah terhadap murid, mereka akan tahu kebiasaan kita. Mesti guru ini masih lagi marah, mesti. Jadi kita dari dulu ya, kita belajar di sini, kita sama-sama belajar di sini, saya belajar, dan juga belajar, kita belajar bagaimana kita
yang mempunyai budaya yang positif. Kemudian dampaknya ada murid karena dia merasa hilang bukan sebagai teman tapi sebagai musuh, dia akan mengungkap kembali Bapak Ibu pasti. Sekarang dia baru teman, besok dia akan menguji. Kita cari-cari cara-cara apa ya yang baik untuk anak kita. Saya juga begitu Bapak Ibu di kantor, kita sering sharing ya, kita sering sharing bersama. Saya punya murid begini, apa yang harus dilakukan ya? Kita sharing. Tapi kalau dia terus-terusan membuat murid itu berarti kita enggak. Kita harus merubah metode kita menjadi apa dari 5 posisi mental yang sudah ada. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Nah, dia tidak terima sebenarnya. Bapak Ibu dia kita berbicara seharusnya. Karena dia mempunyai keyakinan sendiri. Itu saya benar. Jangan seharusnya. Kemudian ibu kecewa, ibu guru kecewa. Saya jadi ini ya, jadi merasa bersalah jika saya ngomong ini. Bu guru kecewa, kalian dari tanggal seperti ini. Jadi dia merasa, tuh saya sudah mengecewakan bu guru. Ini gimana ya? Dia pasti akan merasa bersalah terus, gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita hindari kata-kata bahwa mereka yang bersalah, bukan mereka yang bersalah, tapi sama-sama kita dan murid sama-sama bersalah. Kita buat meyakinkan diri mereka bahwa mereka tidak bersalah, tetapi mereka itu bukan benar juga, tetapi mereka melakukan hal yang seharusnya kita perbaiki bersama. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ini dia membuat bukunya stres. Dia buat bukunya stres. Jadi dia tuh merasa, tuh gimana bukunya stres, bukunya stres bagaimana boleh nyake gitu ya Ibu ya. Jadi untuk membuat rasa bersalah anak-anak itu mungkin kita pernah melakukannya tapi tidak menyadari. Untuk itu mari kita sama-sama memperbaiki diri kita terhadap anak-anak juga manusia. Anak-anak itu adalah seorang manusia kecil yang sedang belajar. Kalau kita selalu membuat dia merasa bersalah, dia akan terngiang-ngiang sampai dibawa sampai dia itu tua. Jadi mari kita gunakan posisi yang kontrol kita sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan bersama. Kita jangan membuat mereka itu merasa bersalah, mereka itu membenci kita gunakan mereka itu adalah posisi kita sebagai teman mereka. Kalau mereka itu menjadi teman kita, insya Allah dalam pembelajaran kita itu akan bisa memperoleh hasil yang baik. Nah, situ teman tadi ya, kita posisikan teman tetapi kita tidak jangan teman terus. Kita kadang-kala sebagai pemantau, kadang-kala kita juga sebagai manajer. Di sini teman kita, teman di sini ya, kita posisikan sebagai teman. Kita mengharap imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini posisi kontrol ketiga adalah teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini seperti ngomong sama teman ya. Hasilnya ada ketergantungan antara murid dan siswa. Kegiatan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu, ada kekecewaan pastinya ya. Kemudian dapat pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung karena dia tergantung pada guru dan pak guru di sini. Boleh menjadi teman, tetapi kita juga harus mengkombinasikan antara teman, pemantau dan manajer. Tidak harus pada satu posisi kontrol saja, tetapi beberapa posisi kontrol yang harus kita lakukan baik sebagai pemukul, pembuat rasa bersalah,
Guru berkata apa peraturannya, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak kita yang harus saya mulai guru, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi dia itu menitik beratkan pada sanksi jika kita berkomentar. Kemudian identitas berhasil atau selesai pada kontrol diri sebagai manajer. Guru berdua mengajukan pertanyaan, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang harus bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya murid akan semakin kuat, pribadinya akan semakin kuat. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai dunia individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan dampaknya murid itu bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri, gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita gunakan 5 posisi kontrol tersebut. Mana yang baik untuk kita? Murid itu bisa jadi teman, bisa jadi musuh, ya, bisa jadi saudara. Murid itu adalah bagian yang kita harus punya. Jika kita tidak punya murid, kita tidak bisa mengajar, kita tidak bisa menggunakan ibu kita untuk mengajari anak-anak. Jadi murid itu jika anak-anak itu membuat kesalahan, kita gunakan yang mana? Apakah sebagai penghukum, membuat kesalahan, teman, pemantau, atau manajer? Di sini menurut saya hasil yang sudah saya lakukan di sini pada manajer sini. Kita jangan menjadi pembuat rasa bersalah. Bisa lihat 5 kontrol ini pasti punya sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita pilih mana yang baik untuk kita. Kalau itu kita baik di manajer, kita gunakan manajer. Baik untuk dihukum, kita hukum dan lain sebagainya. Gitu ya. Di sini ada sebuah kasus. Di sini Bapak Ibu lihat, ini pada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan proses hukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas saya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang berakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu menggunakan cara dia sendiri. Ya. Penghukum juga menggunakan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk mengatur. Seperti terlambat sudah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Tuh, kedek tangan, kemudian kita adik jangan, kemudian kamu jangan seperti itu. Nah, kemudian tanyakan pada diri Anda, apakah perasaan murid bila gurunya berbicara seperti itu saat mereka datang terlambat? Kita posisikan kita sendiri yang begitu. Kalau kita datang terlambat, misalnya ya gurunya datang terlambat, kemudian bapak kepala sekolahnya yang marah-marah di depan guru yang lain, apakah kita tidak merasa malu? Kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana perasaan? Malu tidak? Kemudian kecewa, pastinya hasilnya kemungkinan murid itu akan marah, kemudian agresif. Bila bisa jadi setelah itu dia akan mencari colek,
bukunya atau meja tulisnya, karena dia rela, dia melampiaskan kenangan tersebut pada buku atau meja. Bisa jadi juga dia akan balik kanan, pulang dan kembali lagi ke sekolah karena dia sudah kecewa, merasa malu terhadap guru yang sudah menghakimi dia. Itu contoh posisi kontrol pembuku. Kemudian kita pada posisi kontrol pemantau di sini. Pemantau di sini berarti kita mengawasi diri Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita kepada murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, saat pemantau sangat menggunakan perhitungan. Catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker secara daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengatur pendidikan. Itu adalah dua contoh kalimat yang digunakan pada 5 posisi kontrol. Kemudian kita ke segitiga restitusi. Ini adalah terakhir. Segitiga restitusi, apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada apa? Ada segitiga yang merupakan gambaran dari disiplin positif. Yang pertama, kita menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, saudara pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah contoh kata-katanya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian pada validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan kenapa dan mengapa. Kemudian adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah segitiga restitusi yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah. Nah, di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk dan tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah bersikap baik pada dirimu sendiri? Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dan kita harus stabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya kebutuhan dasar, apakah itu kemasan proses, kebebasan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Kemudian menanyakan keyakinan, apa anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berdasar manusia berinteraksi dengan orang lain.
sini Bapak Ibu ada satu tantangan studi kasus di sini. Ini salah satu kasus yang ada. Ibu Dewi sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan mengacu-acu pada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memegang spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali diperhatikan. Sudah selesai, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk belajar bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kalau Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun punya membisu. Dari kasus ini kira-kira Ibu Dani termasuk pada posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Kita analisis bersama deh. Nah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Bila Ibu Dani menjadi posisi kontrol, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan Anda coba jelaskan? Apabila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Mari kita jawab bersama-sama. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dan kepada Fajar, dia itu membuat rasa bersalah. Di sini dia mengatakan, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Sudah capek-capek ngajar kamu, gitu ya. Kemudian kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebebasan dan kesenangan. Karena kebebasan anak-anak itu sangat tinggi. Dia membutuhkan kebebasan yang sangat tinggi. Dan kesenangan anak-anak itu sebenarnya merupakan kebutuhan dasar yang ingin dimiliki oleh anak. Kemudian selanjutnya, bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau? Mengambil posisi pemantau yang dilakukan adalah mengingatkan peraturan dan konsekuensi bila melanggar. Bila sudah langsung bisa juga langsung membacakan dari kata Ibu Dani, Fajar memahaminya dan memahami peraturan kelas kita. Nah, kita ingatkan kepada Fajar apa peraturan kelasnya. Jika sudah menjadi kepala sekolah dan mengetahui, maka tidak lanjut yang saya lakukan adalah melakukan komunikasi dengan Ibu Dani serta memberikan saran dan masukan tentang bagaimana menyikapi permasalahan Fajar dan menyerahkan untuk mengambil posisi sebagai manajer dan menggunakan pendekatan seperti garis diskusi guna menyelesaikan permasalahan Fajar. Mungkin ini jawaban dari kasus yang sudah saya tampilkan tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ini ya, kita bisa belajar tentang posisi kontrol yang harus kita lakukan dalam pendidik kita. Yang telah saya lakukan beberapa waktu kemarin sesuai dengan posisi kontrol dan disiplin positif tentunya. Saya sudah membuat keyakinan kelas, sudah saya sampaikan tadi keyakinan kelas di kelas 6. Kebetulan saya mengajar di kelas 6. Di sini saya membuat keyakinan kelas. Kemudian berusaha di tepat waktu dan menerapkan posisi kontrol sesuai kebutuhan. Jadi yang sudah saya lakukan. Kemudian menciptakan pelajaran yang menyenangkan. Jika kita menciptakan pelajaran yang menyenangkan, tentu saja anak-anak itu nanti akan kerasa di kelas, akan lebih senang lagi untuk belajar bersama kita.
tidak ada bosan-bosan. Tentu saja pintar-pintarnya kita memotivasi metode pembelajaran. Kemudian menerapkan segitiga resolusi dan berbagi praktik baik pembelajaran itu sudah saya lakukan. Sini adalah contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan. Ini sudah pernah saya lakukan di Bapak Ibu di kasusnya dia pada waktu itu terlambat masuk pada saat jam istirahat. Saya tanyakan kenapa, saya tanya alasan kenapa dia seperti itu. Ternyata dia masih ngobrol dengan temannya sehingga dia terlambat menuju ke kopsis untuk makan. Pada saat bel dia baru makan sehingga dia terburu-buru untuk makan sehingga 10 menit baru bisa baru bisa masuk kembali. Sebenarnya kan saya buat restitusinya, restitusi sudah saya lakukan. Refleksi dan rencana perbaikan dengan menerapkan usaha positif di lingkungan kelas inklusif. Kemudian saya akan menerapkan budaya positif lagi. Selanjutnya saya akan lebih mengurangi posisi saya sebagai pengikut. Tentu saja kita semua pernah menjadi seorang pengikut, juga sebagai pembalasan kesalahan kita sudah pernah melakukan seperti itu. Nanti saya akan memperbaiki itu dan saya akan lebih ada sebagai seorang pengajar. Kemudian pada saat menyelesaikan masalah saya akan menemukan kembali segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah indisipliner siswa. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan disiplin positif, berbudaya disiplin di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama bisa memperbaiki diri demi kelangsungan masa depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat ya para hadirin sekalian. Sekian dari saya dan Bu Ani. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.